Selamat datang di Yukang Kenom Official. Tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah bila Anda menyukai video-video dari saya. Maharaja Jayabaya adalah Raja Kadiri yang memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Warmaswara Manusudana Hotaranindita Sutrisingha Parakrama Utumdadowa. Pemerintahan Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kediri. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti Hantang 1135 tahun, 1135 tahun, prasasti Talan 1136 tahun, 1136 tahun, dan prasasti Jepun 1144 tahun, 1144 tahun, serta Kakawin Bharatayuda 1157 tahun, 1157 tahun. Pada prasasti Hantang atau biasa juga disebut prasasti Ngantang, terdapat semboyan Panjalu Jayati yang artinya Kediri menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang setia pada Kediri selama perang melawan Jenggala. Dari prasasti tersebut dapat diketahui kalau Jayabaya adalah raja yang berhasil mengalahkan Jenggala dan mempersatukannya kembali dengan Kediri. Kemenangan Jayabaya atas Jenggala disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Korawa dalam Kakawin Bharatayuda yang digubah oleh Empu Seda dan Empu Panulu tahun 1157. Nama besar Jayabaya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa, sehingga namanya muncul dalam kesusastraan Jawa zaman Mataram Islam atau sesudahnya sebagai Prabu Jayabaya. Contoh naskah yang menyinggung tentang Jayabaya adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa. Dikisahkan Jayabaya adalah titisan Wisnu. Negaranya bernama Widarba yang beribu kota di Mamenang. Ayahnya bernama Gendrayana, putra Yudayana, putra Parikesit, putra Abimanyu, putra Arjuna dari keluarga Pandawa. Permaisuri Jayabaya bernama Dewi Sara. Lahir darinya Jaya Amijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jaya Amijaya menurunkan raja-raja tanah Jawa, bahkan sampai Majapahit dan Mataram Islam. Sedangkan Pramesti menikah dengan Asradharma Raja Yawastina melahirkan Angkring Dharma Raja Malawapati. Jayabaya turun takhta pada usia tua. Ia dikisahkan moksa di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Tempat petilasannya tersebut dikeramatkan oleh penduduk setempat dan masih ramai dikunjungi sampai sekarang. Prabu Jayabaya adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Terdapat beberapa naskah yang berisi ramalan Joyoboyo, antara lain Serat Jayabaya Musarar, Serat Pranitiwakya, dan lain sebagainya. Dikisahkan dalam Serat Jayabaya Musarar, pada suatu hari Jayabaya berguru pada seorang ulama bernama Maulana Kali Samsujen. Dari ulama tersebut, Jayabaya mendapat gambaran tentang keadaan Pulau Jawa sejak zaman diisi oleh Aji Saka sampai datangnya hari kiamat. Dari nama guru Jayabaya di atas dapat diketahui kalau naskah serat tersebut ditulis pada zaman berkembangnya Islam di Pulau Jawa. Tidak diketahui dengan pasti siapa penulis ramalan-ramalan Jayabaya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat itu untuk mematuhi ucapan tokoh besar. Maka si penulis naskah pun mengatakan kalau ramalannya adalah ucapan langsung Prabu Jayabaya, seorang raja besar dari Kadiri. Tokoh pujangga besar yang juga ahli ramalan dari Surakarta bernama Rangga Warsita sering disebut sebagai penulis naskah-naskah ramalan Jayabaya. Akan tetapi, Rangga Warsita biasa menyisipkan namanya dalam naskah-naskah tulisannya, sedangkan naskah-naskah ramalan Jayabaya pada umumnya bersifat anonim. Ramalan Jayabaya atau sering disebut Jongko Joyoboyo adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kadiri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Asal-usul utama Serat Jangka Jayabaya dapat dilihat pada kitab Musasar yang digubah oleh Sunan Giri Prapan. Sekalipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi bait pertama kitab Musasar yang menuliskan bahwasannya Jayabayalah yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Kitab Musasar dibuat tatkala Prabu Jayabaya di Kediri yang gagah perkasa. Musuh takut dan takluk, tak ada yang berani. Meskipun demikian, kenyataannya dua pujangga yang hidup sesaman dengan Prabu Jayabaya, yakni Empu Seda dan Empu Panulu, sama sekali tidak menyebut dalam kitab-kitab mereka Kakawin Bharatayuda, Kakawin Hariwangsa, dan Kakawin Gatotkaca bahwa Prabu Jayabaya memiliki karya tulis. Kakawin Bharatayuda hanya menceritakan peperangan antara kaum Korawa dan Pandawa yang disebut peperangan Bharatayuda. Sedangkan Kakawin Hariwangsa dan Kakawin Gatotkaca berisi tentang cerita ketika Sang Prabu Kresna, titisan Batara Wisnu, ingin menikah dengan Dewi Rukmini.
dari negeri Kundina, putri Prabu Bismaka. Rukmini adalah titisan Dewi Sri. Dari berbagai sumber dan keterangan yang ada mengenai ramalan Jayabaya, maka pada umumnya para sarjana sepakat bahwa sumber ramalan ini sebenarnya hanya satu, yakni Kitab Asrar Musarar, karangan Sunan Giri Prapan. Sunan Giri ketiga, yang dikumpulkannya pada tahun Saka 1540,1618 M. Hanya selisih 5 tahun dengan selesainya kitab Paraton tentang sejarah Majapahit dan Singosari yang ditulis di Bali tahun 1535 Saka 1613 M. Jadi penulisan sumber ini sudah sejak zamannya Sultan Agung dari Mataram bertahta 1613 hingga 1645 M. Kitab Jangka Jayabaya pertama dan dipandang asli adalah dari buah karya Pangeran Wijil I dari Kadilangu. Sebutannya Pangeran Kadilangu II, yang dikarangnya pada tahun Saka 1666-1668, 1741 hingga 1743 M. Sang pujangga ini memang seorang pangeran yang bebas, mempunyai hak merdeka yang artinya punya kekuasaan wilayah perdikan yang berkedudukan di Kadilangu, dekat Demak. Memang beliau keturunan Sunan Kalijaga, sehingga logis bila beliau dapat mengetahui sejarah leluhurnya dari dekat, terutama tentang riwayat masuknya Sang Brawijaya terakhir. Kelima, mengikuti agama baru, Islam, sebagai pertemuan segitiga antara Sunan Kalijaga, Brawijaya kelima dan penasehat Sang Baginda bernama Sabda Palon dan Naya Genggong. Di samping itu beliau menjabat sebagai Kepala Jawatan Pujangga Keraton Kartasura tatkala zamannya Sri Paku Buwana II 1727 hingga 1749. Hasil karya sang pangeran ini berupa buku-buku misalnya Babat Pajajaran, Babat Majapahit, Babat Demak, Babat Pajang, Babat Mataram, Raja Kapa-Kapa, Sejarah Empu, dan lain-lain. Tatkala Sri Paku Buwana I naik tahta tahun 1704 hingga 1719 yang penobatannya di Semarang, Gubernur Jenderalnya bernama Van Otor yang memerintah pada tahun 1691 hingga 1704. Kemudian diganti G.G. Van Horn tahun 1705 hingga 1706 pangerannya Sang Pujangga yang pada waktu masih muda. Didatangkan pula di Semarang sebagai penghulu yang memberi restu untuk kejayaan keraton pada tahun Saka 1629 Jawa atau 1705 Masehi yang disaksikan G.G. Van Horn. Ketika keraton Kartasura akan dipindahkan ke desa Sala, Sang Pujangga diminta pendapatnya oleh Sri Paku Buwana II. Ia kemudian diserahi tugas dan kewajiban sebagai peneliti untuk menyelidiki keadaan tanah di desa Sala, yang terpilih untuk mendirikan keraton yang akan didirikan tahun Saka 1669, 1744 Masehi. Sang Pujangga wafat pada hari Senin Pon, 7 Maulud tahun Saka 1672,1747 Masehi, yang pada zamannya Sri Paku Buwono XI di Surakarta. Kedudukannya sebagai pangeran merdeka diganti oleh putranya sendiri, yakni Pangeran Somekar. Lalu berganti nama Pangeran Wijil II di Kadilangu, Pangeran Kadilangu III. Sedangkan kedudukannya sebagai pujangga keraton Surakarta diganti oleh Ngabehi Yasadipura'i pada hari Kemis Legi, 10 Maulud tahun 1672 Jawa atau 1747 Masehi.